Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya ingin membuat review dari ajang IPL, La Liga dan juga Serie A. Di mana pada akhir pekan ini kita akan disajikan tontonan yang cukup menarik, terutama itu dari ajang Serie A dan IPL. Di mana di Serie A akan ada big match Juventus kontra Milan, sementara di ajang IPL Chelsea akan menantang sang juara bertahan yaitu Liverpool. Kita bahas dari La Liga dulu. Dimana Real Madrid akan menjamu Villarreal. Laga ini akan digelar di Santiago Bernabeu, markas kebanggaannya Real Madrid. Saat ini Real Madrid berada di puncak klasemen dengan 18 poin, peringkat 2 dengan 18 poin. Sementara Villarreal di peringkat ketiga dengan 16 poin, hanya berjarak 2 poin dari Real Madrid. Pada pekan sebelumnya Madrid ini dipantai habis-habisan oleh saudara mereka yaitu Atletico Madrid dengan skor 5-2. Tentu laga ini akan dijadikan pelampiasan oleh Kylian Mbappe dan kawan-kawan, mengingat Mbappe ini sedang on fire setelah di La Liga pekan lalu mencetak 1 gol lawan Atletico. Di tengah pekan ini di Champions League Mbappe ini berhasil mencetak hat-trick. Harusnya berdasarkan kualitas pemain dan permainan Madrid ini bisa menang lah jika tidak ada kendala-kendala yang sifatnya non teknis. Seandainya Madrid menang, mereka akan menggeser Barcelona dari puncak klasemen. Tapi kalau Villarreal yang menang, Villarreal ini akan menggeser posisi Real Madrid di peringkat 2. Kita ke pertandingan selanjutnya yaitu Barcelona akan ditantang oleh Sevilla. Laga ini akan digelar di kandangnya Sevilla. Saat ini Barca berada di puncak klasemen dengan 19 poin, sementara Sevilla di peringkat 9 dengan 10 poin. Pada pekan lalu Barcelona ini menang, dan tapi di ajang Champions League tengah pekan ini mereka harus mengakui keunggulan sang juara bertahan yaitu PSG dengan skor 2-1. Mungkin Barcelona ini belajar dari kekalahan kemarin di Champions League, tapi laga ini mungkin akan dijadikan laga pelampiasan bagi Barca. Harusnya berdasarkan kualitas pemain dan permainan Barca ini menang jika tidak terjadi hal-hal yang sifatnya non teknis lah, seperti ada mungkin kartu merah ataupun penalti dan lain-lain. Kita ke ajang IPL di mana akan ada super big match antara Chelsea kontra Liverpool. Kita bahas match pertamanya yaitu Arsenal akan ditantang oleh West Ham United, Derby London. Laganya akan digelar di Emirates Stadium. Arsenal saat ini berada di peringkat kedua, sementara West Ham ini peringkat 19. Harusnya berdasarkan kualitas pemain, permainan, dan lain-lain, Arsenal ini bisa menang. Mengingat West Ham ini awal musim tampil sangat jelek, apalagi mereka baru saja memecat sang pelatih yaitu si Graham Potter sekitar sepekan atau 2 pekan yang lalu lah. Harusnya si Arsenal bisa menang. Kita ke pertandingan selanjutnya yaitu MU yang akan ditantang oleh tim promosi yaitu Sunderland. Laga ini akan digelar di Old Trafford. Sunderland saat ini berada di peringkat kelima, sementara MU peringkat 14. Jika kita mengacu pada pertandingan lalu, MU ketika kalah oleh Brentford, MU itu di babak pertama benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Laga di babak pertama itu Brentford sangat mendominasi. Walaupun MU berhasil mencetak gol, ya tetaplah Brentford ini di atas MU. Sunderland sebagai tim promosi awal musim ini tampil cukup mengejutkan. Ya kita tunggu saja apakah MU ini semakin terpuruk atau bisa
meraih kemenangan. Seandainya MU menang, ini kan membuat posisi Amorim ini sedikit lega lah, mengingat desas-desus Amorim dipecat ini kan semakin terdengar di media-media. Mampukah MU bangkit atau justru sebaliknya? Kita tunggu saja jawabannya akhir pekan ini. Kita ke pertandingan selanjutnya, itu super big match antara Chelsea versus Liverpool. Lagi ini akan digelar di Stamford Bridge, markas kebanggaannya Chelsea. Di pertandingan terakhir Liverpool ini mengalami 2 kekalahan. Di pekan lalu di IPL mereka kalah 2-1 oleh Crystal Palace. Di tengah pekan ini di Champions League mereka kalah oleh Galatasaray. Sementara Chelsea ini di Champions League meraih kemenangan 1-0 oleh atas Benfica. Tetapi di IPL, di semua kompetisi lah untuk Chelsea, mereka hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 4 laga terakhir. Dan dari kemenangan tersebut, 3 laga terakhir ini kan Chelsea pemainnya selalu ada yang kena kartu merah. Mungkin ya pasti Liverpool akan pegang bola, dimotori oleh Gravenberch dan McAllister di lini tengah. Sementara Chelsea pasti akan mengincar counter seperti biasa. Apakah Chelsea ini bisa mengalahkan Liverpool? Tentu saja bisa. Bisa dalam artian bukan pasti. Tiru cara Crystal Palace mengalahkan Liverpool pada pekan lalu, yaitu dengan cara bertahan rapat, paksa Liverpool main long ball. Dan Chelsea ini kan biasanya tampil efektif. Mampukah Chelsea ini meraih kemenangan di IPL atau sebaliknya, atau Liverpool kembali menelan kekalahan? Kita tunggu saja jawabannya akhir pekan ini. Kita ke match selanjutnya di mana Brentford akan ditantang oleh Manchester City. Laga ini akan digelar di kandangnya Brentford. Bila mengacu pada pertandingan sebelumnya, di Brentford ketika menang lawan MU mereka tampil sangat bagus, terutama itu di babak pertama. Tetapi lawan mereka kali ini adalah Manchester City. Sejelek-jeleknya City, mereka lebih bagus daripada MU lah. Secara kualitas pemain harus diakui City ini di atasnya Brentford. Mereka punya Haaland, mereka punya Rodrigo, mereka punya Gianni Render. Harusnya sih kalau semua berjalan normal, City ini bisa meraih kemenangan. Dan sekarang kita ke ajang Serie A Italia, di mana sang pemuncak klasemen yaitu AC Milan akan ditantang oleh Juventus. Laga ini akan digelar di markasnya Juventus, itu Allianz kalau nggak salah, Allianz Stadium. Juve Milan berada di puncak klasemen, sementara Juventus di peringkat keempat. Ini akan jadi laga pembuktian sekonsisten apa Milan ini ketika menghadapi tim besar. Mereka sudah menang melawan Napoli. Yang jadi masalah dengan Milan ini kan konsistensi mereka apakah akan berlanjut atau tidak. Juventus dalam beberapa laga terakhir tampil belum maksimal lah. Di Champions League mereka 2 kali imbang. Dan di match sebelumnya juga kalau nggak salah Juventus ini menang atau imbang lah. Dan Milan ini kan tidak pernah menang dengan skor besar. Kita tahu strateginya Allegri seperti apalah, mereka hanya mengincar counter attack. Tapi Milan ini masih sangat bergantung pada seorang Luka Modric sebagai jenderal lapangan tengah. Mampukah Milan meneruskan konsistensinya pada akhir pekan ini atau justru Juventus yang meraih kemenangan? Dan kita ke pertandingan selanjutnya di mana Inter Milan akan menjamu Cremonese. Laga ini akan digelar di kandangnya Inter, Giuseppe Meazza. Inter saat ini berada di peringkat ke berapa ya? Inter berada di peringkat kelima, sementara Cremonese peringkat ke-7. Harusnya sih berdasarkan kualitas pemain dan permainan
Inter ini bisa meraih kemenangan jika semua berjalan normal lah, tanpa ada kartu merah, penalti dan lain-lain. Sementara untuk match selanjutnya itu Napoli akan ditantang oleh Genoa. Ini Napoli di peringkat 2, sementara Genoa berada di peringkat 19. Napoli pada tengah pekan ini di Champions League mereka meraih kemenangan. Harusnya sih berdasarkan kualitas pemain dan lain-lain Napoli ini bisa meraih kemenangan. Ingat Genoa ini peringkat 19. Dan di sepak bola kita itu tidak pernah tahu. Sepak bola itu sangat susah diprediksi karena sepak bola terlalu indah dari sebuah kemenangan.